Sebenarnya kalau tanyanya apakah Konghucu ada larangan terkait perkawinan beda agama, mungkin kan perlu ditanya dulu nih. Sebenarnya agama punya hak nggak melarang orang untuk menikah beda agama? Bahwa kita tahu kan faktanya ketika agama itu belum lahir, peradaban sudah ada, dan bahwa perkawinan manusia itu kan memang kebutuhan secara biologis juga. Tapi kemudian agama memang hadir uh, selaras dengan kenyataan bahwa perkawinan adalah kebutuhan karena peradaban tidak akan berkembang jika tidak ada perkawinan. Maka kemudian kan tercatat dalam salah satu kitab catatan kesusilaan menyebutkan gini, pernikahan adalah pangkal peradaban peradaban sepanjang zaman ya. Dia jadi pangkal peradaban. Dia bermaksud untuk ke atas itu memuliakan Tuhan dan memuliakan leluhur, mengabdi kepada leluhur, dan ke bawah untuk meneruskan keturunan. Jadi dia bermaksud menyatu padukan dua jenis manusia yang berlainan jenis ya, dan berlainan marga untuk mengabdi kepada Tuhan, memuliakan leluhur, kemudian ke bawah untuk meneruskan keturunan. Jadi ada senada tadi bahwa memang tujuan pertama mengabdi kepada leluhur dan Tuhan, dan tujuan kedua untuk meneruskan keturunan. Maka inilah kemudian dibilang sebagai pangkal peradaban. Jadi berkaitan dengan itu, kemudian Konghucu menganggap bahwa pernikahan memang sakral. Pernikahan itu wajib. Wajib artinya manusia harus melakukan pernikahan atau perkawinan, karena kalau tidak peradabannya berhenti kalau manusia tidak menikah. Ayat itu juga menggambarkan bahwa ada larangan terkait pernikahan yang harus berbeda jenis, tidak bisa bersatu jenis, dan ada larangan juga terkait dengan satu marga ya. Kita ada mengenal marga ya, jadi harus berbeda marga, tapi itu juga tidak mutlak ya, karena perkembangan zaman kemudian campur baur orang. Pertimbangannya satu marga itu kan masih ada kaitan darah ya, hubungan darah, tapi kalau sudah jauh garis keturunannya bisa saja sudah jauh juga garis darahnya. Jadi kenyataan hari ini ya ada juga yang menikah satu marga. Tapi bahwa agama melarang pernikahan beda agama, tidak ada kajian teologis yang melarang. Ya mungkin kan saat itu juga tidak ada persoalan terkait dengan perbedaan agama. Jadi tidak dibahas tentang tidak boleh menikah dengan beda agama. Pertimbangan lain kan bahwa pernikahan itu hak asasi ya sebetulnya ya. Jadi kalau agama ikut-ikut melarang hak asasi orang, itu kan berarti melanggar hak asasi. Sekali lagi bahwa tadi saya katakan peradaban manusia itu sudah ada, dan ketika manusia ada, bahwa kebutuhan untuk menikah itu kan sudah ada, naluri ya. Jadi kalau kemudian agama melarang, ini kan bertentangan. Agama hadir kemudian ya mengatur supaya perkawinan itu dilaksanakan karena dia suci, sakral, jadi tidak bisa sembarangan. Maka kemudian adalah aturan-aturan tentang bagaimana sebaiknya perkawinan itu berlangsung sesuai dengan kesusilaan. Jadi pertanyaan kalau adakah larangan, tentu tidak ada larangan di Konghucu ya terkait orang menikah. Kalau soal larangan, tidak ada alasan teologis untuk melarang, karena itu adalah hak asasi manusia. Agama cuma mengatur bagaimana kemudian agar pernikahan manusia itu ya mengacu pada aturan atau kesusilaan. Sebetulnya ya kembali kepada bahwa itu adalah hak asasi. Sebetulnya tidak ada masalah ya ketika orang dengan dasar, apalagi karena persoalan peradaban berkembang, keragaman kita, perbedaan, kemudian pertemuan-pertemuan kita dengan perbedaan-perbedaan yang ada, bahwa itu kan realita, itu kan fakta bahwa orang dari agama A kemudian tumbuh rasa perasaan cinta dan kemudian sepakat untuk membangun sebuah mahligai rumah tangga. Itu kan urusan individu pribadi ya, individu masing-masing lah. Hanya kemudian berdasarkan berdasarkan negara kan harus ada pencatatan perkawinan, nggak bisa seperti zaman dulu itu. Kemudian agama mengatur juga tata susilanya.
proses pernikahannya sebagai ritual yang suci dan kewajiban manusia. Nah, ini saling berkait kan, termasuk juga dengan aturan negara terkait memang undang-undang yang mengatur perkawinan yang ada di Indonesia, ya. Dan memang tidak eksplisit juga menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 47 itu bahwa ada larangan menikah beda agama. Tapi bahwa harus ada rujukan atau ada approval dari upacara keagamaan itu betul. Tapi kan tidak bisa kemudian disimpulkan itu harus satu agama. Nyatanya kan orang bisa menikah beda agama dan sampai rumah tangganya dia tetap beda agama bisa. Jadi kalau undang-undang pun tidak secara eksplisit melarang, kemudian berdasarkan hak asasi juga manusia itu adalah hak asasi, kenapa kemudian agama secara lembaga mengatur atau melarang? Sementara ajarannya sendiri tidak melarang. Jadi kalau kemudian ada pun larangan, saya rasa itu bukan ajaran agama, tapi lembaga agama karena kepentingan lain ya. Saya pikir itu pandangan saya soal perkawinan beda agama. Ada aturannya gini kan, yang jelas lembaga agama Konghucu pasti melayani ya. Misalnya si A beragama Konghucu menikah dengan si B yang bukan beragama Konghucu. Mungkin ada persoalan ketika yang Konghucu menikah dengan pasangan yang Muslim misalnya, karena kita ada dua masalah ya ketika pencatatannya itu. Kalau orang-orang Muslim berarti kan dicatatkan di KUA, artinya di bawah Kementerian Agama, pasti Pengadilan Agama. Tapi ketika di luar itu Konghucu dengan Katolik misalnya, atau dengan Buddhis atau dengan Hindu, berarti kan itu dicatatkan dalam catatan sipil di bawah Pengadilan Negeri. Nah, Konghucu tetap melayani, dilakukan upacara. Yang penting pasangan yang bukan Konghucu bersedia untuk melakukan prosesi pernikahan secara Konghucu. Tapi catatannya, apa yang dia ikuti adalah upacaranya, dokumennya berubah, misalnya dia berubah sebagai Konghucu dokumennya ya. Tapi apakah imannya dipaksakan untuk pindah Konghucu? Ya tidak, itu kita tidak ada hak. Tapi bahwa dia mau ikut upacara kita, kemudian dilaporkan ke catatan sipil, tetapi kemudian dia tetap melaksanakan keyakinannya dari agama yang dia yakini, bukan Konghucu, artinya ya itu tidak ada persoalan. Bahkan kan tidak mesti juga orang Konghucu harus menikah dengan Konghucu secara dokumen, artinya pasangannya harus Konghucu KTP-nya, baru bisa diterima oleh catatan sipil. Kan nyatanya Konghucu menikah dengan pasangan yang bukan Konghucu, Buddhis misalnya atau Hindu, dilaporkan, diajukan pencatatannya ke catatan sipil, itu juga kan tidak ada persoalan. Hanya mungkin ini perlu pengkajian lagi, tapi nyatanya kan pernah juga ada keputusan Mahkamah Agung terkait pasangan beda agama yang kemudian dikasasikan. Ternyata kan Mahkamah Agung mengesahkan, artinya membolehkan perkawinan beda agama itu dicatatkan. Jadi sebenarnya tidak ada persoalan terkait Undang-Undang Nomor 174 pun, walaupun memang belum eksplisit. Makanya masih bersayap orang memahami, oh harus satu agama. Ternyata kan bisa. Nah, memang perlu ada revisi terkait ketegasan dari Undang-Undang Nomor 174 tentang pengaturan perkawinan beda agama, boleh atau tidak bolehnya. Jadi kita tetap melayani selama dia mau mengikuti upacara kita. Itu alternatif pilihannya. Pasti ya terjadi peningkatan, entah itu yang beda agama dilaksanakan secara Konghucu, atau sebaliknya beda agama Konghucu yang ikut prosesi agama pernikahan agama lain. Misalnya agama Konghucu dengan Buddhis, ya banyak. Ada yang kemudian ikut prosesi Buddhis, ada yang kemudian ikut prosesi Konghucu, ada yang kemudian dua-duanya ikut. Dia ikut prosesi Konghucu karena suaminya misalnya Konghucu, kemudian karena istrinya Buddha dia ikut prosesi agama Buddha. Ya itu bebas-bebas aja. Tapi mungkin ketika pengajuan pencatatan sipilnya itu kan harus pilih salah satu, mana surat atau dokumen pengantar nikah agama yang mau dipakai. Apakah dia mau pakai Konghucu, apakah dia mau pakai Buddhis, itu tidak masalah karena logikanya pencatatan sipil itu tidak akan mempertanyakan agamanya sama atau tidak. Yang penting ada approval dari lembaga agama, tidak mempersoalkan agamanya apa, apakah agamanya beda atau apakah agamanya sama. Kalau kemudian ada anggapan bahwa agamanya sama, saya rasa itu ada
hanya anggapan. Kenyataannya bisa, Bu. Atau ada alternatif lain ketika orang menikah di luar negeri, misalnya beda agama, kemudian pulang ke Indonesia dicatatkan di catatan sipil Indonesia, juga tidak ada masalah. Berarti sebenarnya secara umum sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya pernikahan beda agama. Angkanya meningkat, Bu, pasti ya, karena orangnya makin banyak, pertemuan perbedaan di antara kita juga semakin kuat. Tapi semua itu juga tidak ada persoalan. Kembali kepada individunya bahwa dia tetap meyakini agamanya masing-masing atau kemudian bersepakat untuk ikut salah satu agamanya, atau yang di luar Konghucu ikut Konghucu atau yang Konghucu ikut agama pasangannya. Secara prinsip tidak ada masalah. Kalau kemudian dipermasalahkan, itu rasanya bukan kepentingan yang mendasar, tapi kepentingan sebuah organisasi yang berusaha supaya umatnya nggak berkurang tapi bertambah. Cuma kan persoalannya begini, kalau saya agama A Konghucu berusaha menarik orang supaya agama saya nambah secara lembaga, di sisi lain kan agama pasangannya juga kan berusaha sama. Dia berusaha tidak mau dibawa, maunya ngebawa. Ini kan persoalan sirkuler ya, sirkuler, jadi puter-puter ya. Saya berusaha ngotot sebagai pimpinan agama Konghucu, yang pimpinan agama lain juga sama. Nah, ini kan akan muter-muter dan itu nggak akan selesai kalau sama-sama ngotot pada kepentingan lembaga. Saya rasa kembalikan lagi kepada hak masing-masing lah. Ini individu, urusan agama itu kan urusan pribadi sebetulnya ya, bukan urusan kelembagaan yang harus mengkoordinir orang harus seperti ini, mendogma harus seperti ini. Mungkin secara khusus tidak ada doktrin atau tidak ada ajaran atau tidak ada kegiatan-kegiatan, program-program yang menjurus bertendensi untuk ngejaga kita umat Konghucu untuk tidak pindah ikut agama lain karena ikatan perkawinan. Tidak ada. Konsen kita mungkin lebih kepada sebagai manusia kaitannya dengan fungsi agama, bahwa bagaimana kita bisa hidup berlandaskan cinta kasih, kebenaran, kebijaksanaan, kesusilaan, supaya dapat dipercaya. Itu fokus kita. Tapi secara lembaga, saya juga kebetulan kan pengurus lembaga yang isinya adalah manusia-manusia yang dalam tanda kutip punya ego, Bu. Saya sebagai lembaga, pengurus lembaga tentu punya ego secara pribadi, dan yang memang isinya manusia-manusia itu tentu akan ada kegalauan, keinginan supaya kita yang bertahan dan orang lain yang ikut. Cuma kita juga harus sadar bahwa ketika ego itu dikuatkan, sebetulnya di pihak lain pun sama. Maka kita harus sadari, kita kembalikan lagi kepada individu. Jadi kalaupun ada usaha kami, saya sebagai pengurus lembaga agama Konghucu, mungkin sifatnya nggak bisa memaksakan atau eksplisit atau monohok atau membangun doktrin-doktrin tertentu, menakut-nakuti orang, bahwa misalnya kan bisa aja terjadi misalnya, kalau kamu pindah kamu murtad, kalau kamu pindah kamu masuk neraka. Nah, ini kan sebetulnya terlalu feodal ya, sikap-sikap seperti ini. Karena itu pun akan dilakukan di agama sebelah. Kalau kamu pindah kamu murtad, kalau kamu murtad kamu masuk neraka misalnya. Ini juga kan muter-muter, Bu. Kalau si A pindah ke si B, si A bisa dianggap murtad oleh si A, tapi dia dianggap bertobat oleh si B. Sebaliknya ketika si B ikut si A, mungkin si B akan dianggap murtad di kelompok dia, tapi dianggap bertobat di kelompok kita. Ini kan persoalan yang muter-muter. Selama organisasi agama, lembaga, orang-orang yang masih ngotot berpikir seperti ini, saya rasa ini akan semakin runcing, semakin ramah. Kita akan bullshit ngomongin toleransi. Jadi gimana supaya kesadaran kita sebetulnya kembalikan lagi kepada individu masing-masing persoalan pernikahan. Agama hanya mengatur tata caranya. Saya rasa itu pandangan saya. Mohon maaf kalau terlalu ekstrim. Mungkin terkait ini saya tidak terlalu banyak mengomentari, tapi satu hal penting, pendidikan karakter itu kan lebih kepada pendidikan keluarga ya, di rumah sebagai tempat yang pertama, juga pendidikan yang utama di rumah ya. Bahwa kemudian di sekolah juga ada pendidikan itu kan pendukung ya, pendukung secara teoritis tapi ya. Sementara di rumah lebih kepada teori, contoh, termasuk juga aplikasi. Karena bahwa orang tua memberi contoh di rumah itu sangat jadi role model ya. Tapi kalau di guru itu, guru di sekolah itu kan aktor. Aktor artinya memang guru di setting tidak mungkin bisa sembarangan berperan, berperilaku.
sampai dari potongan rambutnya, sampai dari penampilannya. Artinya itu kan aktor, settingan. Tapi di rumah kan tidak disetting, artinya alami. Bagaimana orang tua menampilkan perilakunya sebagai contoh, sebagai teladan, itu memang alami. Bahwa cara berpakaian juga alami, cara bicaranya juga alami, cara perilakunya, sikapnya juga alami. Ini yang kemudian benar-benar mempengaruhi secara teori maupun secara aplikasi pendidikan karakter anak-anak itu. Kemudian bagaimana kaitannya dengan ajaran agama? Kan memang dasarnya begini ya. Agama Konghucu itu berkembang bukan agama yang sifatnya syiar. Ada lembaga-lembaga khusus, bahkan ada penyebar-penyebar agama yang mengembangkan ajaran ini. Tidak. Jadi agama Konghucu dikembangkan dari rumah ke rumah. Basisnya adalah keluarga. Jadi apa kaitannya dengan ajaran agama, atau kaitannya di mana? Bagaimana orang tua menyerap ajaran-ajaran Konghucu? Ya, memang dia adalah imam di rumah. Jadi pasti teori-teorinya, konsep-konsepnya, termasuk perilaku-perilaku yang ditampilkan dan sikap-sikapnya adalah apa sih wujud dari ajaran agama itu sendiri. Ya. Jadi berkait sekali bahwa di rumah ada etika dasar tentang perilaku anak yang baik. Itu mungkin kita juga kenal, itu ada perilaku anak yang baik itu pendidikan budi pekerti Ticekwe ya, ada pendidikan Sang Secing, itu ajaran agama yang kemudian diaplikasikan di dalam rumah tangga. Jadi orang tua adalah guru yang pertama dan utama, yang lain adalah faktor pendukung. Sementara lingkungan adalah, kita nggak bisa bilang bahwa lingkungan itu punya faktor besar mendukung. Sebetulnya bagaimana kita mewujudkan perilaku dan sikap kita di lingkungan itu kan sumbernya bagaimana pendidikan karakter di rumah itu kuat. Jadi mau lingkungan buruk sekalipun, kalau pendidikan karakter di rumahnya kuat, yang ada bukan dia yang terpengaruh pada lingkungan yang buruk, kan tujuannya bagaimana lingkungan yang buruk itu bisa dipengaruhi menjadi baik oleh anak-anak yang pendidikan karakter di rumahnya baik. Jadi bermuara semua pada pendidikan karakter di rumah sebagai pendidikan utama dan pendidikan yang pertama. Siap. Pertanyaan keren itu. Pertanyaan keren. Karena memang persoalan tidak berhenti pada pasangan yang menikah beda agama. Tapi kemudian kan ketika dia punya anak, ada persoalan-persoalan lain. Bagaimana dengan anak-anaknya, sementara orang tuanya aja beda agama. Ini kan menurut saya, subjektif ya, berarti subjektif, bahwa sebenarnya sudut pandang, Bu. Soal sudut pandang. Basic kembali lagi bahwa agama adalah hak asasi manusia. Jadi sebenarnya tidak ada persoalan ketika orang tuanya beda, kemudian anak-anaknya gimana? Yuk, sepakat aja. Kalau papanya beragama A, kemudian anaknya ikut beragama A, selama mamanya sepakat, masalahnya di mana? Atau sebaliknya, si mamahnya beragama B, anak-anaknya ikut mamahnya beragama B. Terus masalahnya di mana? Masalah itu terjadi sebenarnya ketika si A merasa bahwa orang akan selamat melalui A, jadi harus beragama A. Kamu jangan ikut agama mama kamu, karena kalau ikut agama mama kamu nggak selamat kan gitu. Sementara mama juga berpikir hal yang sama. Jadi ini kan soal sudut pandang. Kalau sama-sama memahami, mamahnya maupun papahnya memahami bahwa sudut pandang agama, esensi dari agama adalah mengajarkan kebaikan, masalahnya di mana ketika anaknya beragama A atau beragama B, atau dibagi dua, ada yang beragama A, ada yang beragama B. Masalahnya di mana? Sebenarnya nggak ada masalah, orang aja yang mempermasalahkan sebetulnya. Ini soal sudut pandang subjektif saya. Ya, jadi balik lagi, walaupun orang tua punya hak untuk mengatur anak-anaknya, tapi pada titik tertentu dia bukan lagi anak-anak. Pada usia 18 tahun dia punya hak asasi untuk memilih agamanya. Termasuk memilih pasangan hidupnya terkait dengan perkawinan, entah itu beda agama, beda suku, beda ras, beda etnis, segala macam, itu kembali kepada hak anak itu masing sendiri, punya hak individu sendiri-sendiri. Jadi itu pandangan saya terkait kemudian setelah punya anak. Jadi itu masalah sudut pandang aja, saya rasa semua akan baik-baik aja kalau dasarnya memahami esensi agama secara benar dan utuh. Sebenarnya saya bukan pakar di soal ini ya. Saya juga orang yang terus ya belajar lah soal rumah tangga. Saya juga bukan konsultan, jadi saya nggak bisa kasih strategi-strategi gitulah terkait hal ini. Cuma mungkin ada pandangan umum lah ya. Jadi ginilah ya, saya mungkin kutip satu prinsip paling dasar lah. Jadi tinjauannya umum. Jadi kan gini,
Damai di dunia itu sebetulnya berpangkal pada keteraturan negara. Keteraturan negara itu berpangkal pada keberesan rumah tangga. Keberesan rumah tangga itu berpangkal pada terbinanya setiap individu. Jadi hierarkinya seperti itu. Nah, terus pertanyaannya gimana setiap individu itu bisa terbina dirinya? Ya bisa meluruskan hatinya. Artinya dia bisa mengendalikan setiap emosi. Kemudian bagaimana supaya bisa meluruskan hatinya? Ya tekadnya, imannya itu harus kuat. Supaya imannya kuat gimana? Ya pengetahuannya harus cukup. Supaya pengetahuannya cukup gimana? Ya harus meneliti setiap hakikat setiap perkara. Jadi ini adalah sebuah hierarki bahwa meneliti hakikat, mencukupkan pengetahuan, mengimankan tekad, meluruskan hati, membina diri. Kalau setiap orang terbina dirinya dalam sebuah hubungan rumah tangga, maka rumah tangga itu akan beres. Jadi saya tidak akan cerita panjang lebar bagaimana pembinaan diri itu dilaksanakan. Tiap-tiap agama punya ajaran lebih teknis lagi ya. Konghucu punya ajaran lebih teknis lagi bagaimana setiap individu itu memang kewajiban dasarnya adalah membina diri. Dalam satu kitab disebutkan sebetulnya dari rakyat sampai dari raja sampai rakyat jelata itu punya kewajiban pokok yang sama, yaitu membina diri. Jadi sentralnya adalah pembinaan diri. Jadi bagaimana sebuah rumah tangga beres? Ya, setiap diri harus terbina. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan terkait ini, mungkin sedikit aja bahwa setiap orang itu sadar, harus benar-benar menyadari bahwa dia itu berbeda ketika dia membangun sebuah mahligai rumah tangga. Kalau kemudian dibilang, saya cocok sama dia, berarti saya banyak kesamaan. Enggak, justru Anda cocok itu karena Anda memang berbeda. Pertama, berbeda gendernya. Kedua, berbeda segala cara pikirnya, cara pandangnya, karena dia berbeda. Kan karena berbeda itulah kutub itu saling tarik-menarik. Kalau kutubnya sama, dia tidak akan tarik-menarik. Jadi pasangan itu beda. Itu yang pertama harus disadari. Kemudian ya saling memahami lah. Banyak tinjauan lagi ya secara psikologi bahwa perempuan seperti apa, lelaki seperti apa, cara pikirnya seperti apa, cara kemampuan otaknya seperti apa. Mungkin ini lebih dalam lagi tinjauan psikologi dan ilmu lainnya. Bagaimana pasangan suami istri itu bisa rukun, damai, dan harmonis.